Soal nomor 1. Dalam menyusun tinjauan pustaka, terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan pada setiap tahap tersebut masalah yang sering ditemukan dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah cari literatur yang relevan. Masalah yang tak ditemui yaitu sulit untuk mencari literatur yang relevan dan up-to-date terhadap apa yang kita teliti. Solusinya dengan kita menggunakan indeks buku, yaitu kita cari keywordnya, kemudian muncullah di internet atau dimanapun itu sumber-sumber yang bersangkutan dengan keyword kita. Selanjutnya kita memilih. Kemudian untuk menguji validitasnya kita dapat menggunakan, kalau dia literatur nasional atau jurnal nasional, kita dapat menggunakan sinta.kemendikbud.go.id. Jika dia dari internasional, kita dapat menggunakan Simago. Dan yang kedua adalah evaluasi sumber. Masalah yang sering kita temui yaitu kita tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi sumber, sehingga kita kerap kali melakukan sumber ataupun literatur yang telah kita dapat. Solusinya, kita dapat mengecek hasil keyword dari sumber tersebut, kemudian kita lakukan filter atau kita batasi apakah ada hal baru dari sumber tersebut yang dapat memperkuat hasil penelitian kita. Jika tidak ada, maka kita dapat menghilangkan atau mengeliminasi sumber tersebut. Dan yang ketiga yaitu identifikasi tema, masalah, dan gap dari penelitian sebelumnya. Masalah yang sering kita temui yaitu membuat penelitian yang dapat dijawab di tinjauan pustaka. Bukankah itu merupakan hal yang sia-sia? Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita melakukan analisis secara kritis atau anotasi terhadap literatur yang akan kita gunakan. Kemudian kita tentukan gap atau kesenjangannya, mana yang belum diteliti dan mana yang telah diteliti. Selanjutnya kita berikan batasan agar penelitian kita tidak terlalu melebar. Dan yang keempat yaitu memberikan garis besar pada strukturnya. Masalah yang sering kita temui yaitu di tinjauan pustaka kerap kali dicantumkan hal-hal yang tidak penting seperti pengertian ataupun definisi. Hal-hal tersebut bahkan sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Solusinya adalah dengan memberikan outline yang relevan terhadap penelitian, langsung ke intinya dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir yaitu menuliskan tinjauan pustaka. Adapun masalah yang sering kita temui dalam menuliskan tinjauan pustaka berupa langsung saja menyalin tinjauan pustaka dan kesalahan dalam menuliskan sitasi. Solusinya adalah dengan melakukan analisis secara kritis dan sistematis apa yang akan kita tulis di tinjauan pustaka, sehingga kita dapat memperoleh gambaran pengetahuan terkini dan kesenjangan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Setelah kita melakukan analisis tersebut, kita dapat memperoleh kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berguna untuk penelitian kita, dan selanjutnya dapat merumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut harus diberikan batasan agar tidak terlalu melebar, seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah dapat rumusan masalah, kita dapat membuat suatu dugaan sementara atau hipotesis terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Dalam menuliskan tinjauan pustaka, kita juga harus mencantumkan sitasi sesuai dengan format yang berlaku.